قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بدار الآمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkannya dari Rabb-Nya yang maha suci, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, beliau bersabda, Inna Allaha katabal hasanati wa sayyiati summa baina dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebajikan dan keburukan. Summa baina dzalik, kemudian menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah menetapkan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika melakukannya itu kebaikan, fa'amilaha, wa in hamma, dan apabila orang yang berniat melakukan dengan kebaikan, fa'amilaha, kemudian melakukannya, melaksanakannya, mengerjakannya, kataballahu indahu asra hasanat, maka Allah tuliskan untuknya 10 kebajikan. Ila sab'imi'atin, sampai 7 kali, 700 kali mungkin 700 lipat. Ila adafin katsira, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Wa in hamma, dan jika meniatkan bisayyi'atin, melakukan keburukan, jika berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melaksanakannya, tidak mengerjakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia meniatkan suatu keburukan kemudian mengamalkannya, kataballahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan tetapkan satu keburukan. Luar biasa, Masya Allah, keadilan Allah, maha murahnya Allah, maha bijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini disebut hadis qudsi. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Al-Quran, wahyu Allah, redaksinya dari Allah, isinya juga dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hadis qudsi, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Hadis, redaksi dan isinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebajikan dan keburukan. Artinya kebaikan dan keburukan itu sudah jelas di dalam agama. Mana yang baik, mana yang buruk itu sudah jelas. Kita sebagai orang yang beriman dan berakal sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk.
mana perbuatan yang bagus, mana perbuatan yang jelek, itu udah jelas di dalam agama. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, perbuatan baik, perbuatan buruk, perkataan baik, perkataan buruk, itu sudah jelas. Tinggal kita hanya mau mengerjakan yang mana. Kalau kita mengerjakan kebaikan, maka Allah balas dengan kebaikan. Artinya pahala, keberkahan, rahmat, ampunan dan sebagainya. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, Allah akan balas dengan adabnya, siksanya, dosa. Jadi kalau kita mengerjakan perbaikan, dicatat sebagai pahala. Kalau perbuatan buruk, dicatat sebagai dosa. Konsekuensinya itu jelas. Nah, bagaimana kalau orang niat melakukan kebaikan tapi tidak diamalkan? Ini Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Contoh, malam ini niat mau ngaji, niatnya mau ngaji, kurang sehat. Udah niat mau ngaji kan kebaikan, tidak dilaksanain, maka udah dapat satu pahala. Satu pahala sempurna, satu pahala kebaikan yang sempurna. Padahal baru niat doang. Cuma tidak dilaksanakannya karena bukan disengaja. Kalau yang disengaja beda lagi. Bentar malam mau ngaji, badan sehat, hujan enggak, tapi dia malah main game misalnya. Itu beda lagi. Ini mah yang udah niat tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan ya bisa jadi karena ujur atau ada kepentingan yang lain yang mendesak. Dia tidak melaksanakan niatnya itu sudah dicatat sebagai kebajikan, sudah dapat pahala. Jadi niat melakukan kebaikan belum diamali sudah dicatat satu pahala penuh full. Agar misalnya jualan, kalau untuk dengan 2 kali lipat, saya ngasih kas ke si aja 400.000. Baru 2 kali lipat, pas-pasan bisa nggak jadi. Itu udah niat. Pahala sedekah 100.000-nya udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jadi. Karena tidak dilaksanakannya bukan sengaja. Terus kalau niat baik dilaksanakan, balasannya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu sesuai kehendak. Tadi niat mengaji dilaksanakan walaupun hujan, itu bisa dibalasnya lebih dari 10 kali. Kenapa? Hujan kayak datang. Udah gitu kedengerin serius, diamalin, bisa beratus-ratus kali sampai 700 kali pahalanya, bahkan lebih dari. Makanya orang sedekah 100.000 itu bisa jadi 1.000.000 balasannya. Balasan pahala ya. Bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi lebih dari itu. Tergantung nanti keikhlasannya itu orang yang bersedekah. Jadi kebaikan dibalas 10 sampai 700 bahkan lebih. Itu kebaikan kalau dilaksanakan.
Kalau niat doang belum dilaksanakan, satu kebaikan penuh. Niat dilaksanakan 10 minimal. Minimal 10, bahkan sampai 700 bahkan. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang punya niat melakukan keburukan, falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Orang yang punya niat berbuat buruk kemudian tidak jadi melaksanakannya, maka Allah balas satu kebaikan. Niat buruk nggak jadi, dapat pahala luar biasa. Niatnya jelek, nggak jadi ngamalinnya, dapat pahala. Contoh gampang ini. Sholat Jumat, tentu kalau sholat ada sendal yang bagus, merek ini misalnya, ditaruh merek banyak, gua ambil free, itu kan niat buruk. Begitu mau pulang, ada sendal yang dia tuju, sendal ini, tapi ya Allah kasihan yang belinya, malu sama Allah sholat Jumat, nggak jadi gitu. Itu dapat pahala. Niat melakukan perbuatan buruk nggak jadi karena takut kepada Allah, maka dia dapat satu pahala kebaikan, menggugurkan perbuatan buruk. Dapat pahala yang begitu. Tapi kalau nggak jadinya begini, nggak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Begitu dia nggak ada yang bagus, nggak jadi, udah nggak jadinya karena nggak ada yang bagus, nggak dapat pahala yang begitu mah nggak dapat pahala. Beda, yang tadi itu dapat pahala. Kenapa? Karena dia menggugurkan perbuatan dosanya karena takut kepada Allah. Beda nih. Nggak ada yang bagusnya sedang yang dicari, nggak jadi. Yang begitu mah nggak jadinya, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala, nggak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau begini nih, dicatat sebagai dosa. Hanya sedang diambil, ketahuan sama orang, sedang itu udah jadi itu. Walaupun nggak sampai di bawah, itu udah dicatat satu keburukan. Kalau tadi mah yang nggak jadi karena takut kepada Allah, niat jeleknya digugurkan karena takut kepada Allah, dapat satu pahala kebaikan. Yang kedua, nggak jadinya bukan karena Allah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Yang ketiga, nggak jadinya karena ketahuan. Nah itu mah udah tercatat sebagai perbuatan dosa. Kalau dimaafin ya dimaafin. Kalau nggak dimaafin nama yang punya ya dosa itu. Kalau diminta maaf, taubat, terus dihapus dosanya. Tapi udah dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Jadi kalau perbuatan buruk mah niat doang, niat melakukan perbuatan buruk, tapi tidak dilakukan, maka dia tidak dapat dosa. Kalau tidak dilakukan ya karena Allah, karena takut kepada Allah, malah dapat pahala. Sama orang yang biasa ke masjid atau musola sholat berjamaah, udah biasa pokoknya nggak pernah lewat. Begitu dia sakit, maka ketika itu dia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak datang di dia karena sakit.
Tapi kalau perbuatan buruk niatnya digagalkan karena bukan karena Allah, nggak jadi dapat pahala. Tapi kalau gagalnya karena udah berusaha melakukan perbuatan dosanya, tetap dicatat sebagai perbuatan dosa. Maka Nabi pernah bersabda, 2 orang muslim yang membunuh sepeda, maka yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Dua-duanya. Kita di sesama muslim berantem saling membunuh, yang terbunuh dan yang membunuhnya dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka jelas. Kok yang terbunuh juga masuk neraka? Karena yang terbunuh dia juga ingin membunuh, cuma dia terbunuh duluan. Sama-sama punya niat melaksanakan perbuatan dosa. Saya berantem aja niat bunuh saya niat bunuh aja, saya terbunuh duluan. Ya sama, saya dosa juga. Tapi kalau nggak terbunuh duluan, ya saya membunuh gitu. Jelas ya? Di perbuatan dosa dibalasnya 1, baik dibalas 10 sampai 700 sampai lebih, kurang gimana pemurahnya Allah, kurang gimana adilnya Allah. Jahat 1 dibalas 1, baik 1 dibalas 10, 700 sampai lebih. Orang niat baik belum dilaksanakan dapat pahala. Niat jahat kalau belum dilaksanakan enggak jadi dosa. Makanya sahabat ketika mendengar ini luar biasa menganggap hadis ini amat mulia sifatnya Allah Subhanahu